Hai guys, aku Amanda Ivana Pavita Putri, nomor absen 5 dari kelas 11 Perhotelan 1. Saya akan menjelaskan tentang formulir yang ada di hotel dan bagaimana prosesnya. Oke, please keep on watching. Pertama, aku akan menjelaskan formulir yang ada di hotel. Pertama, saya akan menjelaskan tentang formulir yang digunakan oleh seorang porter di hotel. 1. Luggage tag. Luggage tag berupa tas kecil yang memiliki tali atau karet yang dapat dipasangkan pada barang bawaan tamu sebagai tanda identitas kepemilikan barang. Kartu ini terdiri dari dua bagian, atas dan bawah. Bagian atas akan digantungkan pada barang bawaan tamu, sedangkan pada bagian bawah akan diberikan kepada tamu sebagai bukti kepemilikan barang tersebut. Yang kedua adalah Bellboy Errand Card. Bellboy Errand Card adalah formulir operasional yang selalu digunakan oleh bellboy dalam melakukan pelayanannya. Formulir ini digunakan setiap bellboy menangani satu kegiatan pelayanan. Formulir atau kartu ini digunakan oleh bellboy atau bellman untuk mencatat segala aktivitas yang berhubungan dengan penanganan barang bawaan tamu sejak tamu tiba. Selama tinggal jika terjadi perpindahan kamar dan ketika tamu meninggalkan hotel. Kartu yang sudah diisi segera dilaporkan kepada bell captain untuk selanjutnya dimasukkan dalam bellboy control sheet. Yang ketiga adalah bellboy control sheet. Bellboy atau bellman control sheet adalah formulir atau kartu pengawasan yang digunakan oleh bell captain untuk mencatat kegiatan bellboy selama menangani barang bawaan tamu saat tiba, pindah kamar, atau berangkat meninggalkan hotel. Formulir ini berdasarkan dari data bellboy errand card. Pada bagian bell captain diisi dengan nama bell captain. Bagian date diisi dengan tanggal pengisian data control sheet. Pada bagian shift diisi dengan waktu dimulainya bell captain mengawasi bellman, dan up to diisi dengan waktu selesainya jam kerja bell captain mengawasi kegiatan bellboy. Room number diisi dengan nomor kamar tamu. Bellboy number atau name diisi dengan nama bellboy yang menangani barang-barang bawaan tamu. Pada bagian time diisi dengan waktu penerimaan barang dengan mengisi jam di bagian table yang bertuliskan last, sedangkan pada bagian return diisi dengan waktu pengembalian barang. Dan pada nomor luggage diisi beberapa banyak barang bawaan tamu yang dititipkan atau ditangani. Yang keempat adalah errand control sheet. Errand control sheet adalah formulir operasional yang dipergunakan untuk merekap segala kegiatan bellboy dalam satu shift dan satu hari. Kartu atau formulir ini digunakan bell captain untuk mengawasi seluruh kegiatan bellman selama bertugas. Dengan memantau formulir ini, bell captain dapat mengevaluasi kinerja dari bellman serta dapat memonitor petugas yang menangani masing-masing barang. Yang kelima adalah package claim check. Package claim check adalah formulir operasional concierge yang dipergunakan sebagai tanda bukti penerimaan penitipan barang, sebagian diberikan kepada tamu sebagai tanda bukti pengembaliannya nanti. Kartu ini memuat dua bagian. Bagian depan berisikan informasi tentang data tamu dan barang tamu yang dititip, sedangkan bagian belakang memuat informasi tentang persyaratan penitipan barang dan informasi pengambilan barang, yaitu hotel tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang-barang yang dititipkan lebih dari 30 hari dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan. Yang terakhir adalah yang keenam, luggage room book. Luggage room book adalah buku pencatatan penitipan barang sementara milik tamu yang disimpan atau dititipkan di gudang penitipan barang atau luggage store. Buku ini digunakan untuk mencatat seluruh barang tamu yang dititipkan dan yang diambil kembali oleh tamu. Informasi yang terdapat pada buku ini biasanya sama dengan informasi yang terdapat pada package claim check atau kartu penitipan barang.
kedua, aku akan menjelaskan tentang proses penerimaan tamu yang ada di hotel. Prosesnya dibagi menjadi 10 step, yaitu step yang pertama, jika mobil tamu datang ke hotel, maka seorang doorman akan membukakan pintu mobil tersebut. Namun, jika tidak ada doorman, maka bellboy yang akan menggantikan posisi tersebut, menggreeting dan menghandle tamu. Karena kebanyakan di hotel tidak ada doorman, maka digantikan dengan bellboy. Lalu, setelah bellboy membukakan pintu mobil tamu, maka bellboy langsung menggreeting tamu seperti selamat datang di Hotel Savana atau selamat datang di Hotel Atria, bagaimana dengan keadaan Anda? Nah, kalau sudah selesai, maka kita harus melihat situasi dan kondisi tamunya. Jika tamu tersebut menaiki mobil yang agak tinggi, maka kita persilakan untuk beliau berhati-hati saat berjalan agar tidak tersandung. Namun, jika beliau menaiki mobil yang agak sedikit lebih rendah, maka bilang berhati-hati agar tidak terbentur kepalanya di mobil, seperti hati-hati kepala Anda terbentur, atau tolong sedikit menunduk agar kepala Anda tidak terbentur. Lalu step yang kedua yaitu kita bisa menanyakan nama dan keperluan mereka, seperti siapakah nama Anda, bolehkah saya menanyakan nama Anda atau tanya keperluannya, apa beliau ingin check-in atau hanya mengunjungi, tanya keperluannya agar memudahkan kita saat berkomunikasi dengan beliau. Lalu setelah kita menanyakan namanya dan tahu apa keperluannya, maka kita cek di daftar formulir check-in. Step yang ketiga, kita pastikan bahwa tamu membawa luggage atau tidak. Kalau tamu membawa luggage, maka periksa luggage-nya, tetapi kita harus menanyakan beliau terlebih dahulu, seperti permisi, apakah Anda membawa luggage atau tidak? Kalau beliau menjawab iya, maka kita akan langsung periksa luggage-nya. Kita pilih-pilih luggage-nya. Kalau luggage yang lebih baik atau terlihat lebih bagus, maka kita turunkan terlebih dahulu. Namun jika luggage-nya terlihat rusak atau ada masalah, maka kita tanyakan dulu kepada beliau, seperti luggage Anda mengalami masalah atau luggage Anda rusak, bolehkah saya membawanya? Atau tanyakan tidak apa, atau memang kerusakannya itu dari kita atau dari beliaunya. Lalu kalau beliau bilang tidak apa atau tidak masalah, maka taruh luggage tersebut di troli. Step yang keempat adalah setelah selesai luggage dibawa ke troli, maka arahkan tamu tersebut ke resepsionis. Beritahu wifi atau toilet terlebih dahulu. Minta tolong kepada beliau akan menunggu di dalam lobi. Ketika beliau sudah menunggu, maka kita akan closing terlebih dahulu dan menghandle luggage milik tamu. Setelah itu, berikan luggage card dan bilang kepada tamu jika akan mengambil barang tersebut diperlukan luggage card, dan berikan kepada bellboy untuk mengambil kopernya. Lanjut, ketika tamu menuju ke registrasi, sehingga waktu tamu melakukan registrasi, kita kembali ke counter dan menunggu panggilan dari resepsionis. Ketika registrasi berjalan dengan lancar, maka resepsionis akan memanggil bellboy seperti bellboy please atau bellboy. Nah, kita akan menuju ke resepsionis, akan diperkenalkan kepada tamunya lebih lanjut jika kita adalah seorang bellboy. Dan sebaliknya, kita juga akan diperkenalkan kepada tamunya jika kita adalah bellboy. Bellboy juga akan mendapatkan akses tentang kamar dan mendapatkan detail lainnya seperti key card atau grace card dari resepsionis. Setelah itu, bellboy akan mengkonfirmasikan kamarnya ke tamunya. Step yang keenam, lalu pastikan bahwa tamu tersebut sudah siap untuk menuju kamarnya. Maka kita boleh menanyakan kepada tamunya, apakah Anda sudah siap untuk menuju kamar Anda, atau bagaimana, apakah Anda sudah siap? Jika beliau mengatakan iya, maka tolong minta kepada tamu untuk memberikan luggage card-nya untuk diproses. Kita memproses tentang luggage-nya, minta untuk tamu menunggunya, seperti tolong tunggu sebentar, saya akan memproses luggage Anda. Selesai, kan beliau sudah menunggu kita memproses luggage-nya, maka bilang terima kasih. Terima kasih Anda telah menunggu. Cek luggage-nya apakah sudah lengkap atau belum.
Kalau sudah, kita akan langsung menuju kamarnya. Step yang ketujuh, maka sambil berjalan kita tunjukkan fasilitas-fasilitas yang ada di hotel dan kamar-kamarnya. Juga jangan lupa untuk memberitahu pelayanan-pelayanan apa yang disediakan di hotel. Lalu step yang kedelapan adalah informasikan kepada tamu jika itu adalah kamarnya dan nomor kamarnya. Tunjukkan maksud dari nomor kamar tersebut seperti angka yang pertama adalah lantai di keberapa kamar hotel tersebut dan sisanya adalah urutan kamar hotel. Karena itu akan memudahkan tamu untuk menemukan kamarnya jika ia lupa dengan kamarnya atau lupa dengan posisi kamarnya. Setelah itu, step cek kamar tamu. Ucapkan permisi terlebih dahulu kepada tamu. Permisi, bolehkah saya mengecek kamar Anda? Jika beliau mengatakan iya, maka kita akan langsung mengecek kamar tersebut. Jika terlihat lebih sopan, maka kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Ketuk selama 3 kali, tok tok tok. Jika tidak ada panggilan, maka kita akan langsung menuju kamar dan mengecek kamar tersebut. Cek searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Cek seluruh kamar seperti cek elektronik atau cek aliran listriknya, biarkan semuanya menyala, lihat lampu-lampunya apakah ada kerusakan, lalu lihat peralatan housekeeping apakah ada yang tertinggal di dalam kamar, dan cek dalam kamar mandi. Setelah seluruhnya terlihat tidak ada masalah, maka buka pintu selebar-lebarnya dan biarkan tamu masuk. Ketika tamu masuk, ucapkan terima kasih Anda telah menunggu atau ucapkan terima kasih kepada beliau. Lalu ketika beliau masuk, maka kita akan keluar mengambil luggage tamu. Kita menuju step yang 10. Step yang 10 adalah ketika tamu berkeliling, melihat-lihat hotel, melihat fasilitas-fasilitas yang ada di kamarnya, lalu konfirmasikan di mana luggage akan ditaruh. Lalu tanyakan kepada beliau ingin dijelaskan tentang detail kamarnya atau tidak. Jika beliau ingin dijelaskan tentang detail kamarnya, maka jelaskan detail kamarnya melalui posisi Anda ketika berdiri, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Namun, ketika beliau tidak ingin dijelaskan atau sudah mengerti dan paham akan kamarnya, maka tidak perlu dijelaskan dan ucapkan terima kasih kepada beliau seperti terima kasih telah melakukan check-in di hotel kamu. Itu saja yang ingin saya jelaskan. Terima kasih.